Belum lama ini, Bank Sentral Cina mengumumkan bahwa semua transaksi mata uang kripto itu ilegal, yang secara efektif melarang token digital seperti Bitcoin. Perdagangan mata uang kripto lain secara resmi telah dilarang di Cina sejak tahun 2019, tetapi terus berlanjut secara online melalui bursa exchange asing. Namun tahun ini telah terjadi tindakan keras yang signifikan. Pada bulan Mei, institusi negara Cina memperingatkan pembeli bahwa mereka tidak akan memiliki perlindungan kalau terus berdagang Bitcoin dan mata uang lain secara online, karena pejabat pemerintah berjanji untuk meningkatkan tekanan pada industri ini. Pada bulan Juni, bank dan platform pembayaran diberitahu untuk berhenti memfasilitasi transaksi dan menerbitkan larangan mining mata uang, yaitu pertambangan dengan komputer yang kuat untuk mencetak koin baru. Tapi pengumuman hari Jumat lalu adalah indikasi paling jelas bahwa Cina ingin menutup perdagangan mata uang kripto dalam segala bentuk. Tapi ternyata selain itu, pada tahun 2019, Administrasi Dunia Cyber Cina telah merilis daftar pertama, 197 perusahaan di dalam daftar yang termasuk dalam penyedia layanan blockchain terdaftar. Inisiatif Cina oleh raksasa internet seperti Baidu Blockchain Engine, layanan blockchain Alibaba Cloud, ada Tencent TBAAS, dan platform layanan blockchain milik raksasa e-commerce JD.com muncul di dalam daftar itu. Lembaga keuangan seperti China Zheshang Bank dan Ping An Insurance Company juga termasuk di daftar. Beberapa perusahaan yang seperti layanan manajemen rantai pasokan yang ditenagai blockchain, VeChain, serta layanan pengiriman paket ParcelX juga ada di dalam daftar tersebut. Jadi setelah berhasil mendapatkan lampu hijau dari Cina meskipun banyak tindakan keras terhadap sesama cryptocurrency, berikut adalah update tentang VeChain sampai sekarang. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Jika kalian baru di sini, kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Informasi yang kami bagikan hanyalah untuk edukasi dan informasi semata, bukan sebagai saran atau nasihat jual beli karena kami bukan penasihat keuangan. Mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun. Oke. Jadi sebelum mulai jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami Republik Rupiah karena sebenarnya akhir pekan ini hari Sabtu nanti akan ada pengumuman terbesar. Salah satunya yang akan kami umumkan sejauh ini tentang proyek besar yang sedang kami kerjakan di balik layar. Yang sebenarnya banyak dari kalian tuh sebenarnya sudah tunggu-tunggu dan kalian nanyain di komentar juga. Jadi like video ini dan subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasinya hari Sabtu ini. Oke, kalau kita masuk ke VeChain, VeChain bekerja sama dengan anak perusahaan Walmart China. Ini poin pertama yang bisa kita bagikan. Sam's Club, anak perusahaan Walmart yang berbasis di China, telah bermitra dengan platform manajemen rantai pasokan berbasis blockchain, VeChain, untuk melacak produk makanan yang dijual oleh rantai belanja. Sejak pertengahan 2019, PricewaterhouseCoopers China dan Walmart China telah mengembangkan platform pelacakan pada blockchain VeChain yang disebut platform Walmart China Blockchain Traceability. Sam's Club akan menggunakan versi modifikasi dari platform toolchain VeChain bersama dengan sensor perangkat lunak, sensor perangkat keras, dan teknologi internet segala hal atau bahasa Inggrisnya IoT untuk secara otomatis mengunggah data dari seluruh rantai pasokan perusahaan ke blockchain. Pelanggan kemudian dapat mengakses informasi rinci tentang asal produk di dalam toko dengan memindai kode QR yang tercetak pada kemasan barang-barang Sam's Club. VeChain menekankan titik masalah jangka panjang dalam transportasi makanan segar, pemilihan produk, transparansi dan visibilitas informasi produk yang menonjolkan kemanjuran solusi blockchain dalam mengatasi masalah tersebut. Pada November 2019, VeChain meluncurkan Foodgates, sistem pelacakan berbasis blockchain yang dirancang untuk industri makanan dan minuman. Perusahaan tersebut menyoroti bahwa platform ledger terdistribusi keterlacakan ini untuk makanan dan komoditas akan mendapat manfaat dari sikap Cina yang ternyata pro-blockchain. Selanjutnya adopsi oleh perusahaan vape. Puffba, merek vaping yang menjual wafer nikotin rasa buah, berkata akan menggunakan kripto untuk menghentikan orang menjual tiruan perangkat mereka. Puffba yang akan menggunakan VeChain sehingga pelanggan dapat memverifikasi keaslian vape mereka. Idenya adalah bahwa blockchain tidak dapat diubah dan semua yang masuk ke dalamnya tidak dapat diubah atau ditukar tanpa pemberontakan 51% komputer jaringannya. Teknologi autentikasi ini menggunakan tag dari perusahaan anti pemalsuan Prancis bernama Cyfim yang dibuat dari tinta dan printer eksklusif dan kamera ponsel milik pengguna sendiri untuk verifikasi.
Siapapun yang paham industri ini tahu bahwa pemalsuan telah merajalela. Bersiaplah untuk mulai melihat lebih banyak VeChain di industri vaping. Ini menghemat uang bisnis karena pada dasarnya mereka tidak kehilangan pendapatan karena seseorang yang mau beli barang palsu. Ini juga membuktikan lebih pasti bahwa mereka yang jualan barang palsu bisa dituntut hukum. Begitu kata Puffbar. Lanjut, kita ada kemitraan dengan Rumah Sakit Renji Shanghai. Blockchain perusahaan VeChain dalam kemitraan dengan Rumah Sakit Renji Shanghai telah mengumumkan peluncuran proyek perawatan medis cerdas yang dijuluki My Baby, aplikasi layanan kesuburan in vitro atau bahasa Inggrisnya IVF yang berbasis blockchain. Proyek ini juga mencakup kolaborasi dengan mitra VeChain yang bernama DNV untuk menyediakan tata kelola rantai pasokan bersama dengan jaminan produk dan digital untuk proyek tersebut. VeChain berkata dalam sebuah kiriman bahwa My Baby ini adalah layanan aplikasi pertama yang menggabungkan data IVF pihak ketiga dengan teknologi blockchain. Proyek My Baby bertujuan untuk meningkatkan proses IVF dengan memungkinkan keluarga untuk melihat secara transparan semua data yang terkait dengan perkembangan telur menjadi embrio yang dilacak di blockchain. VeChain percaya bahwa aplikasi My Baby memiliki kemampuan untuk meredakan kecemasan, depresi, dan stres yang terkait dengan siklus IVF ini. Sebagai bagian dari layanan My Baby, semua informasi dan jejak data dari proses IVF, termasuk citra gambar yang dihasilkan oleh alat medis hingga pengiriman zigot itu sendiri, akan diunggah di blockchain VeChain dengan informasi yang hanya dapat diakses oleh pengguna resmi dari aplikasi My Baby. Proyek ini mengklaim dapat memberikan keamanan tambahan untuk data medis yang sensitif dan privat dengan mengurangi jumlah orang tengah di antara produksi dan pengiriman data. Ini bukan pertama kalinya Rumah Sakit Renji beralih menggabungkan teknologi blockchain. Dulu di tahun 2019 mereka pernah bermitra dengan VeChain dan DNV juga untuk meluncurkan pusat perawatan tumor yang cerdas berbasis blockchain pertama di dunia. Selanjutnya kita ngomongin soal paspor vaksinasi yang didukung e-NFT dari VeChain. Republik San Marino telah menyetujui paspor vaksinasi berbasis NFT VeChain yang dijuluki Sertifikat COVID Digital San Marino yang dilaporkan dapat diverifikasi di seluruh dunia. Kemitraan ini mencakup kolaborasi dengan DNV yang akan memberikan jaminan digital atas proyek tersebut. Paspor vaksinasi ini berisi catatan infeksi masa lalu, hasil tes negatif, dan juga memberikan sertifikat vaksinasi digital. Sertifikat vaksinasi digital diterbitkan sesuai permintaan dari fasilitas yang disetujui oleh Otoritas Kesehatan San Marino. Itu dicatat di blockchain publik VeChain dengan menautkan token NFT perusahaan atau bahasa Inggrisnya Enterprise NFT ke riwayat medis terkait COVID individu. Sertifikat tersebut berisi 2 kode QR yang dapat dipindai untuk mengakses riwayat kesehatan terkait COVID seseorang. Kode pertama sesuai dengan persyaratan dan standar Uni Eropa dan dapat diverifikasi oleh negara dan entitas anggota yang disetujui. QR kedua dapat dipindai oleh siapa saja di mana saja di luar Uni Eropa dan mengarahkan pengguna ke aplikasi berbasis web di mana sertifikat e-NFT berbasis blockchain dapat diverifikasi. VeChain mengklaim di Twitter bahwa ini menandai adopsi e-NFT tingkat nasional pertama. Penggunaan teknologi blockchain VeChain dan khususnya NFT memungkinkan peningkatan kepercayaan atas keaslian informasi, mengurangi risiko pemalsuan. Begitu kata Renato Grotola, Direktur Pertumbuhan Global dan Inovasi di DNV. Ini bukan pertama kalinya VeChain menyediakan solusi berbasis blockchain dalam menanggapi pandemi global. Terakhir kali, VeChain bermitra dengan Rumah Sakit Mediterania Siprus untuk menyimpan catatan vaksinasi di blockchain-nya. Selanjutnya ada software berbentuk layanan SaaS untuk jejak karbon digital VeChain. VeChain telah mengumumkan layanan baru untuk menggabungkan bisnis guna merombak praktik manajemen data jejak karbon mereka. Layanan baru ini menggabungkan teknologi ledger desentral dengan model bisnis berbentuk layanan atau bahasa Inggrisnya itu Software as a Service, jadi singkatannya SaaS. Layanan SaaS jejak karbon digital ini memungkinkan pengguna perusahaan untuk mencatat data kunci dan mengintegrasikannya dengan penyedia jaminan pihak ketiga terkemuka dunia dalam jaringan kemitraan VeChain. Data ini kemudian dapat diubah menjadi jenis nilai baru dan meningkatkan kinerja keberlanjutan di seluruh organisasi. Dalam pengumumannya, VeChain menyebutkan hambatan dengan kepercayaan dan transparansi soal rantai pasokan tradisional saat menyusun data emisi karbon perusahaan. Sebuah blockchain publik memecahkan masalah ini, memberikan akuntabilitas transparan untuk semua lapisan jaringan rantai pasokan.
Layanan SaaS jejak karbon digital VeChain ini menyediakan platform yang komprehensif dan terukur bagi perusahaan manapun untuk dapat menghitung, melacak, dan melaporkan inisiatif pengurangan karbon mereka dengan lebih baik di seluruh rantai nilai. Alexandre Guillaume dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim baru-baru ini mencatat bahwa blockchain dapat berkontribusi lebih besar membawa kepercayaan serta solusi inovatif untuk memerangi perubahan iklim. Selanjutnya, jaringan utama VeChain itu mencapai tonggak sejarah. VeChain Foundation mengirimkan pencapaian mereka di Twitter bahwa ini adalah tonggak sejarah utama yang merupakan bukti skalabilitas, keamanan, dan stabilitas blockchain publik mereka. Jaringan VeChain kini telah melampaui 10 juta blok dan saat ini sedang memproses nomor blok ke 10.289.165 pada saat pembuatan video ini. VeChain Foundation mencatat telah melihat penggunaan perusahaan yang konsisten dari raksasa perdagangan Walmart dan adopsi pemerintah dari San Marino dan China, di mana proyek tersebut memiliki hubungan dekat. Menurut lembaga VeChain, ada beberapa pembaruan infrastruktur utama sedang diproses, seperti Proof of Authority 2.0, di samping lebih banyak kemitraan dan kasus kegunaan, ada juga dApps komunitas, dan masih banyak lagi. Tapi yang Proof of Authority 2.0 itu adalah rencana VeChain untuk meningkat ke mekanisme konsensus generasi berikutnya, yang mereka sebut POA 2.0 Surface, yang digambarkan sebagai pendekatan ekstensi blockchain yang aman, adaptif dengan kegunaan, dan relatif bebas dari fork. Pembaruan ini akan memungkinkan hasil produksi on-chain yang lebih tinggi, berkurangnya kemungkinan forking, dengan tingkat keamanan data tertinggi yang tidak ditemukan di platform blockchain lainnya, begitu menurut VeChain. Tapi selain itu ada update penting lainnya juga. VeChain telah mengumpulkan kegunaan banyak sebenarnya sejak tahun 2019 dan memberdayakan nama besar di industri hingga bisa membantu banyak petani dan supplier untuk merampingkan sistem manajemen mereka menjadi lebih mulus. Beberapa kasus tersebut antara lain VeChain, AISI Group, dan DNV mengumumkan Food Gates pada Expo Impor Internasional China atau CIIE yang kedua. Food Gates adalah solusi makanan antar benua pertama di dunia yang dibangun sepenuhnya didukung oleh blockchain publik dengan informasi terverifikasi dan bersertifikat dengan siklus hidup penuh dari produk yang dilacak. Selanjutnya, VeChain menjadi satu-satunya protokol blockchain publik dari Dewan Provenance APAC. Dewan Provenance APAC itu didirikan untuk mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam keuangan rantai pasokan makanan untuk perdagangan Australia-China. Anggota pendiri intinya tentu saja termasuk VeChain. Selanjutnya, VeChain memungkinkan Producers Market untuk melacak produk agrikultur. Didukung oleh VeChain, aplikasi Storybird buatan Producers Market itu memungkinkan produsen, pengolah, pengemas, distributor, merek, dan pemangku kepentingan agrikultur lain untuk mengakses pasar global. Selanjutnya, VeChain memberdayakan Producers Market untuk bergabung dengan No Seafood. Platform impor makanan laut Amerika Serikat, No Seafood, mengumumkan penerapan aplikasi transparansi yang kuat dari Producers Market bernama Storybird tadi. Lalu kemudian ada VeChain yang memperkuat manajemen siklus hidup produsen daging sapi premium Australia bernama Latitude 28. Pemasok daging premium bermerek di Australia Barat yang bernama L28 ini bergandengan tangan dengan VeChain untuk mengembangkan solusi penelusuran daging. Selanjutnya ada VeChain yang bergabung dengan Aliansi Kesehatan Hewan dan Keamanan Pangan Cina yang sebenarnya sudah pernah kami bahas di video awal ulasan VeChain. CIFA ini adalah organisasi yang didukung pemerintah langsung di bawah Aliansi Inovasi Teknologi Sains Agrikultur Nasional Cina dan diprakarsai oleh Kementerian Agrikultur Republik Rakyat Cina. Terus yang terakhir, VeChain memungkinkan Bright Food untuk mengambil langkah monumental pada tujuan mereka untuk menjadikan seluruh inventaris dan rantai pasokan mereka digital. Merek susu Cupid's Farm yang diproduksi oleh Bright Food menjadi yang pertama dari banyak produk makanan dan minuman yang mulai hidup di platform Bright Code. VeChain memungkinkan perusahaan untuk memantau seluruh siklus hidup produk mereka dan mengumpulkan data secara waktu nyata dengan semua data yang terkumpul tersebut bisa diverifikasi. Oke guys, jadi itu semua. Sekian kiranya yang bisa kami bagikan ke kalian hari ini mengenai update VeChain.
Gimana pendapat kalian tentang sang negeri tirai bambu yang membenci kripto tetapi menerima penerapan blockchain dalam bentuk VeChain ini? Silahkan komen di bawah, atau kalau mau bisa lanjut ngobrol di semua medsos yang kami miliki. Kalau kalian mau lanjut ngobrol tentang VeChain ini dan mungkin ingin membagikan pendapat tentang masa depan mereka, linknya akan tersedia di deskripsi di bawah video ini. Oh ya, seperti yang kami bagikan di awal tadi guys, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami karena akhir pekan ini akan ada pengumuman, salah satunya yang pengumuman terbesar tentang proyek yang sedang kami kerjakan di balik layar, yang sebenarnya banyak dari kalian itu sudah tunggu-tunggu. Jadi like video ini dan subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasinya. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir guys, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!